alhamdulillahnya jadi begitu dia sobek di sini ya nggak terlalu kelihatan lah, tapi kelihatan itu sobeknya kelihatan cuy. Halo Sobat Kibers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah hari ini saya tuh seneng banget karena aku punya kesempatan buat bertemu langsung dengan seseorang yang dia itu bukan hanya sebagai seorang public figure, tapi kalau aku boleh bilang di sini sekarang itu dia adalah ibu yang luar biasa, ibu yang hebat dan juga pekerja keras. Ini dia Denada. Yeay. Terima kasih Pak. Dena. Harus gitu dulu ya. Harus gitu dulu. Oke. Apa kabar sih Den? Baik, alhamdulillah. Thank you loh udah diundang. Oh, aku yang harus bilang terima kasih. Dengan kesibukan Dena kan gini Den. Tadi aku pagi-pagi lihat Dena itu berangkat dari Singapura langsung ke sini. Langsung ke sini. Iya kan? Jadi baru landing. So I do really appreciate. Perlu aku bikin lebih dramatis lagi nggak? Aku belum tidur karena tadi habis langsung bangun sahur langsung habis itu aku siapin anakku sekolah, habis itu aku langsung berangkat ke bandara jadi aku belum tidur. Serius? No, it's not a big deal. Aku seneng banget malah bisa diundang ke sini. It's a chance juga buat aku untuk balik ke Indonesia lagi gitu. Jadi senang alhamdulillah semenjak border dibuka ya, yes, jadi betul. lebih punya kebebasan untuk bisa bolak-balik Indonesia Singapura dan dan alhamdulillah udah bisa kerja lagi. Jadi ini kali keberapa balik ke Jakarta? Setelah semenjak border dibuka, which was Desember. Ini udah kali kedua. Desember ulang tahun kamu ya? Iya. Ulang tahun aku dan ulang tahun Aisyah, bener. Oke. Itu bulan ulang tahun. Aisyah gimana kabarnya Aisyah? Alhamdulillah baik, tapi drama. Dia tahu pas aku mau pulang. Karena terakhir aku pulang ke Indonesia itu sampai 3 bulan. Oke. Yang terakhir kemarin? Iya, jadi aku pulang bulan Desember ke Indonesia dan waktu itu aku masih kena karantina yang 10 hari tuh ya. Jadi karena memang jadi lama karena karantinanya aja 10 hari. Aku janji sama dia, akhirnya aku bilang pokoknya 2 months, 2 bulan aku akan ada di Indonesia dan aku akan balik ke Singapura. Dan ternyata aku jadi extend sampai 3 bulan. Jadi dia marah banget. Terus abis itu jadi waktu aku bilang kayaknya aku mesti pulang lagi ke Indonesia, terus dia kayak langsung wah. Jadi semalam dia drama nangis, ibu why you have to go back to Indonesia, I don't want you to go back to Indonesia gitu. Tapi pagi juga tadi juga masih ada drama, tapi udah nggak drama lah, cuma ya gitu peluk-peluk gitu-gitu. Terus pada saat setiap bolak-balik ke Jakarta nih, Dena tuh ngomong apa sih yang Dena sampein ke Aisyah? Sebenarnya aku sih nggak pernah ngebohongin dia gitu kalau untuk apa reason aku mesti ke Indonesia. Cuma aku sugarcoat sedikit. Jadi oke lah, semua juga mungkin di sini sudah tahu bahwa memang keadaannya secara logika aku 2 tahun di Singapura tanpa bekerja sama sekali. Ya hampir aku nggak bisa bilang tidak ada pemasukan sama sekali, nggak bisa juga bilang begitu karena tetap aja every now and a while alhamdulillah ada aja pertolongan Tuhan gitu loh. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa aku lakukan secara jarak jauh, online, virtual gitu ya. Tapi kan untuk dapat menutupi dan keep up dengan seluruh biaya hidup dan segala macam expenses di Singapura kayak nggak mungkin gitu, nggak kekejar. Luar biasa. Nanti kita bakalan bahas tentang Aisyah ya. Cuman belakangan ini aku lihat beberapa kali nih 2 bulan atau 3 bulan ke belakang aku lihat Dena tuh kayak warawiri cemplung ke Zumba ya. Kan orang Sunda jadi bilangnya Zumba biasa. Itu ke Zumba akhirnya gimana sih bisa nyemplung ke Zumba dari seorang Denada rapper. Iya. Terus ujug-ujug sekarang ada di Zumba dan sebagai instructor. Iya betul. Sebagai instructor dan certified instructor, dan aku tidak hanya certified untuk jadi olahraga Zumba itu punya beberapa spesialisasi. Jadi kalau misalnya kita untuk awal pertama banget kalau kita mau menjadi seorang Zumba instructor kita harus mengambil B1 training namanya. Itu kita certified untuk mengajar kelas Zumba. Tapi sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa kelas Zumba itu ada yang spesialisasinya. Ada kelas Zumba khusus buat anak yaitu Zumba Kids. Khusus anak pun ada yang kids junior yang usianya lebih muda, dipisah lagi ada yang Zumba Kids.
Ada Zumba Gold, itu biasanya untuk pencinta olahraga Zumba yang sudah senior. Oke. Jadi dia low impact, low intensity. Ada juga Aqua Zumba, jadi olahraga Zumbanya dalam air, itu asik banget. Jadi kita dalam kolam renang, tapi jangan salah, dengan tahanan air itu kan sebenarnya kan it's a challenge ya buat muscle kita. Terus Zumba Sentau, Zumba Step. Nah, aku tuh certified untuk mengajar 4 jenis Zumba, yaitu Zumba yang biasa, yang basic, yang semua biasanya itu kalau Zumba instructor biasanya bisanya itu ambil sertifikasinya itu dulu pertama. Terus habis itu aku juga mengajar certified untuk Zumba Kids dan Zumba Kids Junior, Zumba Gold dan Zumba Toning. Jadi itu sebenarnya awalnya it's just mungkin orang melihatnya jauh banget gitu dari seorang penyanyi atau musisi tiba-tiba jadi instruktur Zumba. Padahal sebenarnya kalau dilihat olahraga Zumba itu kan ada 3 elemen paling besar ya di dalamnya. Elemen utamanya itu adalah it's a workout. Dia adalah sebuah olahraga. Yeah, betul. Dan kebetulan olahraganya itu adalah basicnya dance workout. Berarti dia itu dasarnya tarian dan musik. Musik itu elemen terbesar. Jadi these 3 things nih banyak yang nggak tahu juga bahwa aku itu mengawali experience-ku di atas panggung tuh bukan jadi penyanyi, bukan jadi rapper, tapi sebagai penari jaipong. Penari jaipong, aku pernah lihat Denada nari jaipong di salah satu stasiun TV. Dan aku pikir ini Denada, tampil Denada kan, gue tahu kan Denada rapper kan pada saat itu kan zamannya ada Iwake untuk cowoknya kan. Tiba-tiba nari jaipong kayaknya wow, it's amazing gue bilang gitu kan. Dan gue pikir ini kayaknya orang Sunda deh gitu. Karena kan rata-rata memang itu tradisional Sunda kan. Iya. Itu Den. Tapi ternyata sebetulnya Zumba sama dance itu kan sebetulnya memang ada hubungannya seperti Dena bilang ya. Jadi dia memang gak aneh elemen banget sih. salah satu elemen utama yang ada di situ. Jadi kayak it's naturally lah. Aku dari kecil aku tuh adalah orang yang nggak pernah bisa jauh dari olahraga. Aku suka banget olahraga. Pokoknya setiap stage dalam hidup aku tuh pasti aku sedang menekuni satu olahraga. Dan dari awet muda loh. Iya gitu ya. Alhamdulillah. Itulah olahraga. Iya. Olahraga ya teman-teman ya. Gitu. Iya jadi pas akhirnya attraction-nya jadi natural banget antara aku sama Zumba. Olahraga Zumba aku suka udah sejak lama, tapi sebagai doer aja, partisipan. Sampai akhirnya kemarin pas lagi masa pandemi aku ngeliat ini kayaknya gue nggak ngapa-ngapain banget nih gitu kan. Ini kayaknya waktunya untuk gue try to do something lah, upgrade myself gitu. Gue bisa bikin apa untuk mengupgrade diri gue sendiri. Dan ternyata di situ aku ngeliat olahraga Zumba lagi buka training secara virtual kalau mau jadi Zumba instructor. Oke. That's it. Aku langsung ambil kesempatan itu, aku training, aku certified dan aku langsung ngajar. Bener-bener seminggu 2 kali aku ngajar. Setiap Sabtu Minggu secara virtual ya. Langsung saat itu. Langsung begitu aku certified aku langsung ngajar. Berarti online, berarti di rumah dong kesini? Online aku ngajar dari rumah karena waktu itu udah pandemi kan. Dan gue lihat waktu itu Denada tuh posting salah satu di feed kan waktu itu ada di ruangan lagi ngajar online Zumba juga. Di belakangnya ada tulisan kayak gitu tuh sama ada tulisan Denada. Gue persis taunya di situ. Pokoknya studio aku buat olahraga, buat aku ngajar kelas Zumba itu bener-bener aku niatin banget. Maksudnya niatin banget ada lampu-lampunya. Tahu dong olahraga Zumba itu kan maksudnya kan party banget gitu. Jadi vibe-nya tuh aku bikin studionya tuh separty mungkin gitu. Tapi emang it's such a fun workout ya. Itu olahraga yang menyenangkan banget. Olahraga, aku selalu bilang olahraga yang paling tidak berasa seperti olahraga. Dan itu olahraga untuk semua. Istilahnya gini, orang banyak yang suka merasa bahwa gue nggak bisa nari gitu, gue nggak punya basic nari, gue disuruh ke kanan aja ke kiri. Terus mereka akhirnya jadi gue nggak mau ikutan olahraga Zumba gitu karena gue nggak bisa nari gitu. Padahal sebenarnya it's not that. Semua orang bisa dan akan sangat amat menikmati olahraga Zumba karena bukan esensinya bukan di situ, kita bukan kelas dansa, tapi kita adalah such a fun workout yang memang akan melatih dengan memang basicnya dance workout, tapi sebenarnya di situ kita akan melatih apa, memori, koordinasi, agility dan whole body workout gitu. Jadi olahraga efektif banget, efisien banget, tapi juga fun banget gitu. Dan hari ini kenapa sih nggak pakai baju Zumba? Kalau gitu kan kita bisa langsung Zumba bareng di sini. Tahu gitu tadi ya. Tapi ngomong Zumba, ngomong masalah kostum juga, aku juga pernah dengar cerita di salah satu artikel. Pernah Jaipong ya? Jaipong ke mana sampai ke Brunei juga itu ya? Itu kayaknya pernah robek bajunya. Kok bisa Den? Dan itu kayaknya emang maksudnya buat dia aku. Jadi memang gini ya. Guru aku itu adalah Ibu Camelia Malik. Ibu Camelia Malik tuh ya beliau tuh
yang mengajarkan aku pertama kali nari jaipong. Jadi semua baju-baju aku, semua sanggul segala macam itu semua turunnya dari beliau. Sampai semua deh, sampai sanggul, sampai semua aksesori, semua beliau turunkan semua istilahnya kepada aku. Dan tapi beliau juga kasih banyak banget wejangan-wejangan gitu di awal gitu. Maksudnya seperti misalnya, pokoknya apapun yang terjadi pada saat lagi di atas panggung, lagi nari, apapun yang terjadi jangan berhenti, terusin nari gitu ya, pokoknya gitu. Jadi pada saat itulah terjadilah aku lagi nari di depan keluarga Kesultanan Brunei. Jadi ini benar-benar acara resmi. Acara resmi, kita juga sebelum tampil juga ada, biasa kan kita dilihat dulu tariannya seperti apa segala kayak gitulah. Terus udah nih nari pas satu gerakan brak, aduh aku bilang sobek di bagian mana, Den? Sobek di sini, aduh gede banget. Tapi kan kita kan kalau penari jaipong kita dalamnya pakai daleman selalu kan, kita pakai apa itu namanya ya, long torso kah, pokoknya yang dia tuh nyambung dalamnya biasanya diikat. Oh iya, yang biar kelihatan kepres banget gitu ya? Ya, dan memang itu biasanya penari pakai kayak begitu sampai ke atas ini biasa kita pakai. Tapi memang ya bentuknya kayak bustier ya, kayak kemben gitu ya bentuknya. Jadi karena alhamdulillahnya jadi begitu dia sobek sini ya nggak terlalu kelihatan lah, tapi kelihatan itu sobeknya kelihatan, cuma tidak terlihat kulitnya. Tapi aman lah akhirnya. Ya terus sampai habis. Ya terusin sampai selesaikan ininya tariannya dengan sobek begitu. Ya udah, pokoknya waktu itu emang udah dipatok terpatri di kepala, apapun yang terjadi jangan berhenti, terusin gitu. Itu pengalaman berarti ya? Itu pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Aku bener-bener looking forward banget nari di depannya Kesultanan gitu kan, bawa misi budaya gitu. Ini mau bawa budaya Indonesia nih gitu. Jadi udah excitementnya luar biasa banget gitu. Tapi ternyata alhamdulillah malah meninggalkan kesan buat akunya juga, dan alhamdulillah tidak ada, abis itu juga nggak ada komplain, nggak ada apa. Taulah, bisa dimengerti bahwa itu apa ya namanya ya. Iya gitu, force major ya. Iya, force major kalau zaman sekarang ya Den ya. Dan balik lagi ke Zumba tadi, aku masih penasaran. Iya. Beberapa hari terakhir juga aku lihat ya, karena bebakan ini aku mau nggak mau harus lihat Dena kegiatan terakhirnya apa sih. Aku lihat sampai yang masalah Zumba itu, Dena sampai ada tour di Indonesia buat ngelatih ngajar online langsung kan? Iya, Zumba party, kita bilangnya Zumba party itu. Zumba party, iya. Karena aku lihat di satu ruangan tertutup dengan lampunya yang warna-warni, jadi kayak kesannya kayak memang kayak clubbing, kayak party, tapi sehat gitu ya? Iya, party sehat. Jadi ya emang gitu, kita tuh kalau lagi bikin Zumba party itu ya bener-bener kayak dikondisikan tempat itu kayak bener-bener kayak kita lagi mau clubbing aja gitu. Karena musiknya juga pumping. Iya. Dan musiknya kebetulan musik-musik yang kan kita di olahraga Zumba itu memang kita 80% atau mayoritas musik yang kita pakai adalah musik-musik bergenre Latin dan world rhythm. Kebetulan musik-musik yang dipakai, musik-musik Latin itu kan sekarang lagi kayak di semua tok-tok, di semua aplikasi tok-tok ya. Semua kan lagi didengerin orang terus betul. Gitu kan. Jadi lagu-lagu itulah yang akhirnya memang kita pakai di kelas Zumba kita gitu. Jadi nggak selalu lagu Latin, ada juga kadang-kadang pakai lagu Middle East, bisa juga pakai lagu Indonesia. In fact, laguku dengan DJ Jesse Walt, kita punya satu grup namanya Wild Ones. Kita waktu itu pemenang ketiga salah satu perlombaan DJ, produser DJ di salah satu TV lah. Kita menang ketiga, habis itu kita bikin single kedua kita judulnya Nasi Goreng, dan lagu Nasi Goreng ini menjadi lagu Indonesia pertama yang masuk menjadi lagu resmi Zumba. Wow. Ya, jadi bayanginnya ini lagu Nasi Goreng itu kita masukin, kebetulan karena DJ Jesse Walt itu partner aku, dia punya darah Bali. Jadi kita masukin unsur musik, instrumen Bali di dalamnya. Dan itu bayangin ya, lagu itu aku bisa dapat video-videonya instruktur dan kelas-kelas Zumba yang ada di luar negeri, di Eropa, di Amerika, bahkan di Amerika Selatan gitu-gitu.
mereka kirimin ke aku lewat DM Instagram gitu. Mereka pakai lagu itu dengan suara gamelan Bali, tapi bukan di Indonesia, di Eropa, di mana gitu. Itu kayaknya aduh itu Masya Allah sih. Dan itu keren, dan itu keren. Apa tadi judul lagunya? Nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Karena kita waktu itu cari apa satu kata yang Indonesia banget, tapi yang kalau kita omongin pasti semua orang satu dunia mayoritas pasti tahu. Itu Indonesia gitu. Apalagi nasi goreng. Kita kalau tanya sama semua orang bilangnya kalau suka masakan Indonesia suka apa? Nasi goreng. Nasi goreng bener sih. Jadi kita pakai kata-kata itu. The song itself, lagunya sendiri sih nggak ada hubungannya sama nasi goreng. Kita nggak ngomongin nasi goreng sama sekali. Dan di video klipnya juga mungkin sama sekali nggak ada nasi gorengnya ya. Tampilan mungkin muncul nasi goreng nggak ada ya. Iya, tapi ya udah gitu. Akhirnya jadi satu lagu yang akhirnya instruktur lain yang bukan orang Indonesia, yang foreigners, mereka orang dari luar, dari barat, dari Eropa gitu. Mereka bisa, pengucapannya bisa pada saat kita ketemu atau kita ngobrol gitu ya, secara virtual sesama Zumba instructor, mereka ngomong, wah, I love your song nasi goreng. I love nasi goreng too deh gitu. Jadi ya menyenangkan aja kesempatan yang akhirnya alhamdulillah Allah tuh berikan kepada aku, experience-nya semenjak aku jadi seorang Zumba instructor. Dan akan difokusin, diseriusin? Terus ya, of course. Karena kayak emang itu udah sebuah olahraga yang aku cintai banget. Tapi akhirnya menjadi aku tekunin bukan hanya sebagai partisipan aja, udah jadi instruktur dan akhirnya dipercaya juga alhamdulillah sama Zumba Home Office, Zumba yang di pusat, aku dipercaya untuk jadi Zumba brand ambassador-nya di ada di Indonesia. Terima kasih. Jadi Indonesia ini salah satu negara yang pencinta olahraga Zumbanya tuh banyak banget di setiap daerah. Aku ngerasain pas lagi tour tuh dari kota ke kota ke kota. Udah berapa kota sih Den di Jakarta? Jawa Barat 3, Jawa Tengah 1, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan 8. Dan antusiasnya dari mereka? Salah satu kota itu buka 250 tiket dalam waktu 24 jam sold out langsung. Wow. Iya. Itu sampai mereka harus buka lagi. Apalagi mungkin ruangan. Mereka juga penasaran kali ya, yang instrukturnya Dena iya gak sih? Karena itu aku pertama kali di Indonesia, iya benar. Jadi mereka juga pasti ada penasarannya juga. Aku juga pas lagi kayak gitu tuh, gila itu ngalah-ngalahin pas lagi pertama kali nyanyi di atas panggung. Karena kan it's my first time experience. Gemeter loh kaki ngelihat orang banyak gitu Zumba lover semuanya wah gitu. Tapi kan at least sebetulnya Dena udah dari zaman baheula banget udah stay on the stage gitu. Beda dong, beda banget. Apa yang membedakan? Tanggung jawabnya saat kita berada di atas panggung sebagai seorang Zumba instructor beda banget sama tanggung jawabnya kita sebagai entertainer. Of course sebagai Zumba instructor adalah unsur entertainnya sedikit, kan? But kita punya tanggung jawab yang nggak cuma itu. Kita punya tanggung jawab karena kita akan melit sebuah kelas olahraga. Oke. Di mana orang-orang yang ikut di situ harus kita pastikan mereka bisa mendapatkan manfaat dari kelas itu secara fisikis olahraganya, tapi juga mentally gitu. Mentally ya berarti mereka gimana caranya mereka enjoy sama olahraganya, mereka merasa mereka yang superstar, bukan kita yang superstar nih. Kita yang di atas panggung, tapi bukan kita yang superstar. Itu yang selalu diajarkan di kelas Zumba kepada kita para instruktur. Kita bukan superstarnya, tapi kita harus bisa membuat partisipan kita, member-member kita, murid-murid kita yang ikut, they're the superstars gitu. Jadi secara mental juga mereka harus rasain benefitnya gitu. Dan of course karena itu olahraga, kita juga harus memastikan aman. Mereka semua bisa berolahraga dengan nyaman, tapi juga aman. Jangan sampai pulang dari acara. Amit-amit jangan dong kan? Ya. Jadi benar-benar kita harus pastikan bahwa gerakan yang kita berikan juga mereka juga nyaman gitu. Jadi tanggung jawabnya beda dan kan it's a whole new thing for me dong gitu. Aku belajar tuh dari nol di Zumba. Berapa waktu lama tuh buat belajar sampai akhirnya? Sampai sekarang nggak berhenti juga belajar karena ternyata it's just terlalu banyak yang harus dipelajari. Tapi ya aku nggak berhenti belajar sampai sekarang juga masih suka ngikutin kelas-kelas Zumba instructor yang lain. Oh gitu? Iya ngikut training ini, training itu. Ya cuma sharpen my itu aja skill.
Zumba Denada Zumba. Sekarang mungkin orang juga mungkin lebih mengenal dia dari yang sebagai orang yang terjun di bidang zumbaan ini ya Dian. Tapi aku mau ngajak nih buat teman-teman juga di sini, kita manggilnya sahabat Coopers Dian. Oke. Kita mau ngajak agak sedikit flashback nih, throwback ke masa lalu. Bukan masa lalu sih, mungkin sekitar zaman aku masih SMA. Tahun 1994 kalau nggak salah. Itu lagu Sambutlah. Sambutlah sama Ku jelang hari itu kan. Itu tahun 9 segitu Sekitar lah. tahun segitu ya. Dan itu yang selalu nempel dalam aku pada saat aku lihat Denada atau dengar kata Denada yang ada dalam otak aku tuh Sambutlah. Sampai akhirnya pada saat itu aku ngikutin banget dan itu masuk ke, karena waktu itu ada acara MTV Asia Award kan, dan akhirnya di situ ternyata pada saat itu ada penyanyi Indonesia cewek pula, genre musiknya rap masuk ke ajang MTV Award. Masya Allah. Itu perasaannya gimana sih, boleh ceritain gitu nggak? Kita waktu itu di-announce sebagai musisi Indonesia pertama yang bisa dapat Moonman. Oke. Jadi dan kita tuh berarti bukan cuma aku, karena kan untuk dalam proses sebuah lagu tuh ada macam-macam ya, ada Mas Dondi Yahya, Mas Hari Budiman sebagai penciptanya, terus juga ada Mas Rizal Mantovani yang bikin video klipnya, Mas Richard Buntario gitu ya. Jadi dan kita ke sana pada saat ke New York. Terbang ke sana. Kita diterbangin ke sana sama mereka. Dan itu kayaknya gila sih. Buat aku ya pada saat itu untuk bisa ada di sana, terus kayak orang-orang yang ada di musik yang selama ini tuh aku selalu kayak ini adalah gue nih, panutan gue gitu. Maksudnya orang-orang yang menginfluence aku di musik. Dari mulai siapa? Name it lah, Janet Jackson, TLC, Slash. Itu aku lihat di depan mata aku. Langsung jalan lewat di depan mata aku, dan aku tuh kayak nggak percaya bahwa aku ada di situ dan namaku disebut, video klip kita diputer gitu, dan itu dilihat oleh semua orang yang ada di situ. Ya itulah si TLC, si siapa itu, mereka ngelihat itu juga gitu, dan disebutin gitu, Denada Sambutlah from Indonesia gitu. Wah itu Masya Allah sih. Itu rezeki dan kesempatan dan pengalaman yang luar biasa banget, yang sampai sekarang nggak akan pernah aku lupain. Kita nggak pernah nyangka itu terjadi, karena pada saat itu Asia lingkupnya. Jadi waktu itu Indonesia, ada India, ada negara lain, aku lupa mana lah. Kalau nggak salah ada Jepang, ada mana. Pokoknya ada beberapa negara-negara Asia gitu. Dan aku sendiri bilang, wah susah nih kayaknya, apalagi ngelawan kayak negara kayak India gitu ya, yang maksudnya yang masyarakatnya besar, mereka juga sangat amat luar biasa seninya kan, seni musiknya, seni tarinya gitu, luar biasa banget, go internasional juga gitu, kayaknya aduh gitu. Tapi ternyata, dan itu kan viewers choice, pilihan pemirsa, dan ternyata kita dikasih tahu sama orang MTV juga bahwa yang milih kita itu bukan cuma dari Indonesia ternyata, dari negara-negara lain yang juga kebetulan sebenarnya mereka punya punya calon pemenang juga, tapi mereka pilih kita gitu. Wah itu sih rasanya aduh Masya Allah. Dan untuk bisa bener-bener di sana menghadiri perhelatannya, aduh deh. Apalagi aku bisa bayangin kalau pertama kali lihat ketemu orang-orang yang tadi selama ini mungkin lihatnya cuma di TV doang. Kayak tadi ada TLC, ada Janet Jackson. Ini zamannya minta tanda tangan gitu nggak sih? Oh udah siap dong. Dan aku pakai baju jaipong loh. Really? Yes. Wow. Aku datang pakai baju jaipong. Karena aku sibuk gitu pada saat mau berangkat gitu kan. Gila deh di New York gitu. New York itu yang tempatnya kayak hip hop semua apa di situ gitu kan. Aku bilang sama mama, aku pengen datang pakai baju hip hop lah gitu kan. Pakai baju hip hop, pokoknya kita cari yang paling keren baju hip hop. Terus mama ngomongin, boleh katanya mama. Cuma sekarang nih mama tanya sama kamu, pikir, coba pertimbangkan. Kamu mau pakai baju hip hop ke New York, yang mana di sana itu istilahnya tempatnya mereka lah gitu ya, tempat munculnya. Salah satu di sana kan, pergerakannya dari sana tuh besar sekali. Tapi kamu mau ke sana yang mau pakai baju hip hop, atau kamu ke sana pakai sesuatu yang cuma kamu yang punya, orang lain di sana nggak ada yang punya.
kamu pilih yang mana? Wih bener juga ya aku bilang gitu. Iya, coba pakai kesana, be yourself dan pakai sesuatu yang cuma kamu aja yang di situ yang punya. Ya benar. Pakai apa kita? Baju jaipong aja. Wow, ada. Jadi kebayang aku sih. pakai baju jaipong, lengkap dengan sanggulnya, lengkap dengan bunganya, dan bunganya dulu masih belum ada bunga palsu. Kalau sekarang kan udah ada bunga palsu buat kita penari kan yang lebih ringan, lebih gampang, lebih. Berarti bawa dari sini nih bunganya? Bunga asli. Bunga apa? Melati ya? Melati. Itu di roncenya juga ada, tukang roncenya juga ada sendiri kan khusus. Bunga seger itu kita bawa di pesawat, kita titip sama stewardessnya, ditaruh di kulkas biar nggak layu. biar nggak layu. Habis itu sampai sana taruh lagi di kulkas hotel dan dipakai gitu. Dan pas aku datang ke Radio City Hall, Gimana? orang-orang minta foto sama aku. Wow. Bukan akunya loh ya. Ini karena yang mereka lihat bukan aku, mereka juga kagak tahu kali gue siapa gitu. Tapi kan mereka lihat bajunya. Tapi akhirnya mereka tahu. Mereka tanya, ini what are you wearing? Aku bilang aku pakai oke. baju dari Indonesia. Ini sebenarnya adalah baju untuk menari tarian yang asalnya dari Jawa Barat, salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Tapi pada saat itu belum ada Instagram sih. Belum. Jadinya mungkin kebayang gak sih kalau misalkan pada zaman sekarang nih Denada datang ke acara yang artisnya banyak banget dari seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Bisa Instastory apa kayak gitu ya gak sih? Boro-boro. Aku udah siap nih bawa buku nih. Ukut buat Tanda tangan. terus Mama tahu aku tuh tergila-gila sama Slash. Aku tergila-gila. Oke. Tergila-gila sama dia kayak wah gitu. Aku udah siap nih. Aku bilang sama mamaku, pokoknya kalau ada Slash aku mau minta tanda tangan. Siap. Orangnya jalannya depan aku. Terus. Siap. Dia lewat, ternyata orangnya tinggi banget. Terus dia gitu, mamaku dari jauh udah gini, Slash gitu kan. Terus aku udah gini, bener, aku udah siap nih. Terus? Begitu orangnya lewat, aku juga gini, hah. Tidak bisa berkata-kata, dia cuma sampai dia lewat. Dan mereka jalannya cepet banget kan. Jadi pas banget aku itu berdirinya pas banget di gang yang tempatnya kalau misalnya mereka itu mau siap-siap ke atas panggung. Gitu. Jadi mereka bakal ngelewatin semua. Jadi ya makanya aku bilang semua yang aku lihat itu semua aku lihat depan aku. TLC, Janet Jackson. Tapi misinya gagal buat minta tanda tangan itu ya. Not even one signature. Satupun. No. Sedih ya, nggak ada foto juga. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin Dena bisa bikin story, Iya. tag mention mereka gitu nggak sih? Ya deh sekarang. Aduh. Nggak apa-apa. Dan waktu saat itu kalau nggak salah memang belum ada CD ya, jadi masih pakai kaset dong. Pada saat itu, tunggu deh. Pada saat itu udah mulai ada CD sih kayaknya. Udah mulai ada. Udah mulai ada CD. Baru mulai ada CD ya. Jadi pada saat itu keluar kaset dan CD kita. Ya. Dan tadi kan rap terus sampai ke luar negeri gitu dapat juara. Terus aku lihat juga tiba-tiba Denada itu muncul lagi di Indonesia, di industri musik Indonesia. Di salah satu stasiun TV itu nyanyi dangdut gitu. Hip hop, rap, keren. Dangdut juga keren sebetulnya, tapi kok agak sedikit Berbeda. sangat bertolak belakang gitu loh. Itu gimana? Apakah memang ada suatu mimpi petunjukkah buat nyanyi lagu dangdut? Gimana sih dia? Sebenarnya nggak sengaja. Dulu itu kan aku udah cerita tadi, aku pertama kali itu sebenarnya seorang penari tradisi. Awalnya penari jaipong, akhirnya bisa nari Bali, nari Kalimantan, nari yang lain-lain, sampai akhirnya karena suka sering ikut pertukaran atau misi kebudayaan Indonesia, dikirim keluar untuk nari. Tapi memang aku nih sama tari jaipong nih kayak aduh seneng banget gitu. Udah mendarah klik daging banget lah ya. gitu, klik banget kalau denger kayak tak itu kayak. Berarti kalau sekarang gue denger lagu dangdut Langsung udah gatel banget deh. Nah, pada saat itu ada satu acara TV, dia tuh variety show, salah satu TV swasta. Dan pada saat itu mereka bikin satu episode itu mereka minta semua public figure atau entertainer tapi bukan penyanyi dangdut ya. Jadi ada aktris, ada aktor, ada aku rapper, ada penyanyi dari genre lain
Kita tuh disuruh datang di acara itu, tapi semuanya harus nyanyi dangdut. Kita ditantang untuk nyanyi dangdut. Oh, dibikin challenge gitu ya? Ya, di challenge. Pokoknya lo harus nyanyi dangdut. Lo tidak boleh nyanyi lagu lain, cuma boleh. Jadi ada rocker, ada segala macam. Mereka mesti nyanyi lagu dangdut. It was a fun itu kan. Maksudnya konsepnya, idenya tuh seru banget pasti kan. Karena kan nyanyi dangdut kan nggak gampang. Dia punya keunikan tersendiri, kekhasan tersendiri. Dan cengkoknya juga tidak semua orang bisa. Iya kan, pembawaannya juga beda. Jadi aku diminta nyanyi dong lagu ini dangdut, terima nggak challenge kita? Oh boleh lah, aku bilang gitu. Dalam hati aku, gua penari jaipong, aku bilang gitu. Kasih dangdut. Pada saat itu lagi ngetop lagu Goyang Dompret. Goyang Dompret ini kan agak-agak Jawa Barat ya, soundnya, terus kata-katanya Kang Dadang gitu kan. Aku minta waktu itu, gua nyanyi Goyang Dompret, tapi gua minta masukin gendang jaipong. Oke. Jadi gue mau jaipongan ya, aku bilang gitu, gue mau ada jaipongnya. Itulah karena aku seneng sama si jaipong ini. Udahlah, nyanyilah, aku ditaruh paling belakang, aku nyanyilah si Goyang Dompret ini, jaipongan, si produser dan semua yang ada di situ out of nggak direncanakan, ngelihat aku begitu joget jaipong mereka ke depan pada nyawer. Terus jadi udah pokoknya seru banget deh. Udahlah pulang udah selesai kan. It was just a one time aja. Cuman kan. Itu aja ceritanya. Itu aja. Besokannya naik mobil aku turun mana lah pokoknya lupa makan tuh mana. Gitu turun dari mobil ke parkirnya. Dompret. Udah. Aku dipanggil Dompret. Jadi kemana-mana semenjak hari itu si Dompret. Udah, aku mesti it was fun lah ya, lucu. Nggak lama berapa hari kemudian tiba-tiba ada TV lain. Oke. Boleh juga dong di kita juga, tapi nyanyi Goyang Dompret kayak kemarin jaipongan lagi ya gitu. Iya boleh, fun. Pikir wah ini lucu nih, seru kan. Lagi mulai. Mbak, kita dari acara ini nih lagi mau ada pagelaran dangdut ini. Boleh nggak nyanyi 1-2 lagu? Tapi kalau bisa ada Goyang Dompretnya. Boleh gitu. Nyanyi mulai ada TV lain, Mbak nyanyi lagi dong di kita, tapi jangan Goyang Dompret, udah bosen lagu yang lain dangdut apaan yang bisa Kuda Lumping gimana? Oke boleh ya, nyanyi lagi. Udah dari begitu sampai akhirnya ditelepon, kita dari pagelaran dangdut ini yang ada di mana, di Kalimantan apa di mana, kita mau bikin kayak pesta rakyat dangdut, kita mau Mbak Denada tampil ya gini di tempat kita, jadi itunya maksudnya gong terakhirnya, dia bilang gitu. Jadi penutupannya tuh Mbak Denada tolong nanti kita plot mau ada lagu Goyang Dompret pakai rampak pakai ini. Ya udah. Terus gimana kalau kayak ya udah terusin aja akhirnya. Gimana ya? Iya makanya kan. Bisa kan? Iya kan? Coba. Maksudnya nggak berencana lu seorang Denada gua mau pindah jalur dangdut nih, gua kursus dulu lagu dangdut nih secara serius gitu, nggak ada seperti itu ya? Enggak. Tapi aku bilang pada saat itu, aku tidak pernah, orang kan maksudnya aku paham sih, ini pro kontra banget. Ada sebagian orang yang bilang bahwa oh ya Denada explore musik gitu ya, karena musik adalah satu. Musik itu nggak seharusnya dikotak-kotakan gitu ya, it's an art, itu adalah sebuah seni gitu. Tapi ada juga pihak-pihak yang merasa ya Dena sayang amat sih lu gitu, ngapain sih lu mesti keluar dari rap terus lu masuk ke dangdut. Aku bilang buat aku menghargai semua pro dan kontra. Dan aku paham betul kenapa yang pro merasa seperti itu dan kenapa yang kontra merasa seperti itu. Tapi jujur aku nggak pernah menyesal aku mengambil di situ, karena pertama I love music so much. Itu passion aku yang luar biasa. Dan aku merasa pengalaman, pelajaran, ilmu yang aku dapat dari panggung-panggung dangdut, ketemu dengan musisi dangdut, senior di dangdut, di musik dangdut, sampai dengan penonton musik dangdut yang mereka mau terima aku di atas panggung dangdut, yang mana mereka tahu itu bukan basic aku ada di situ. Jadi aku kadang-kadang suka ngomong kalau di panggungnya, maaf ya, saya bukan penyanyi dangdut karena saya sampai detik ini pun saya nggak pantas disebut penyanyi dangdut karena saya nggak punya skillnya, belum nyampe. Bilang gitu. Penyanyi dangdut tuh Umi Elvi, Ibu Camelia Malik, Iis Dahlia, Rita Sugiarto, yang memang mereka punya skillnya emang
Basicnya mereka di sana, situ di situ. cengkoknya apa segala macam. Aku selalu bilang aku adalah rapper yang cinta sama musik dangdut. Itulah kelebihannya. Seorang rapper nyanyi lagu dangdut. Tapi aku effort loh. Maksudnya gini, aku pada saat udah mulai nyanyi gitu, dipanggil nyanyi ke pagelaran dangdut dan mulai ngeliat gitu bahwa wah ini komunitasnya, pencinta musik dangdutnya, musisinya, mereka terima aku kayak, "Ma, aku mau belajar vokal." Aku bilang, "Belajar vokal apa lagi?" "Aku mau belajar vokal, aku mau belajar cara nyanyi dangdut yang benar." Paling enggak I know lah, mungkin itu bukan basic aku, tapi paling enggak aku mau effort gitu. Aku mau orang tahu bahwa gue usaha kok gitu, nggak cuma kayak ya udah begini. Mampang mumpung gitu. Enggak gitu, gue usaha juga gitu. Jadi aku narik lagi, akhirnya aku belajar nyanyi lagi. Aku bikin akhirnya benar-benar album dangdut. Dan di salah satu lagunya aku minta tolong sama Mas Iwa untuk bantuin aku. Jadi ada salah satu lagu dangdut. Iya. Ada salah satu lagu dangdut yang dibantuin sama Mas Iwa bikinnya, dan itu lagunya ada rapnya gitu. Dan itu kayak aku mau nunjukin bahwa this is my appreciation gitu. Aku appreciate sekali bahwa ya inilah yang aku mampu, ini yang aku bisa, tapi aku benar-benar melakukan ini semaksimal yang aku bisa bikin, dan aku effort gitu loh. Aku mau tunjukin itu gitu. Ya maksudnya berawal dari challenge doang ya. Siapa yang nyangka kan, iya, tapi betul. kan itu makanya aku juga gak nyangka kalau orang kalau udah ngomong sama aku, "Gila lu tuh dulu gimana sih Dena, kalau bisa jadi goyang dompet tuh." Aku menjelaskan, oke, nih gue ceritain ya. Aku ceritain cerita tadi gitu, dompet. Ya astaga, begitu. Tapi ngomongin masalah si Domret ini, gue sendiri pun taunya Domret tuh punya lagunya Dena loh. Bukan dia. Karena kan dulu masih zaman kita beli CD di jalanan seperti itulah ya. Walaupun sebetulnya itu bajakan, tapi sering banget tuh dengerin lagu Goyang Domret itu yang gue pikirin tuh dan ada yang nyanyi dengan goyangannya itu. Bukan aku. Oke, sekarang masih bahas masalah tentang musik ya. Karena setiap hari nih perkembangan musik di Indonesia ini terus berkembang ya. Dan itu kan masih banyak juga nih bermunculan para musisi-musisi muda, baik tuh yang keluar dari ajang pencarian bakat atau mungkin mereka yang nyanyi sendiri. Dan ada kan tinggal di Singapura ya. Ngikutin gak sih kayak perkembangan musik di sini? Ngikutin beneran ya. Terus tahu dong siapa penyanyi yang sekarang lagi happening, terus ngikutin lagu-lagunya juga gak sih? Tahu. Ngikutin dia? Lumayan ya. Siapa yang Dina tahu sekarang? Aku tuh seneng banget karena melihat bahwa saat ini tuh chance untuk penyanyi Indonesia dan musik Indonesia dan lagu Indonesia dan karya anak bangsa itu bisa punya tempat dan bisa punya kesempatan untuk di showcase di luar negeri. Jadi dunia tahu bahwa ini loh kualitasnya musik Indonesia, dan kita benar-benar punya quality yang luar biasa yang emang pantas untuk mendunia gitu. Jadi kayak Stephanie Putri yang akhirnya betul-betul bisa tembus. Yang putrinya Sang Dewi, Mbak Titi DJ, bangga banget aku. Dan itu aku sering dengar loh di radio di Singapura. Oh, diputar di sana juga? Diputar. Rich Brian, Nicky, itu kan kayak yang wow gitu ya. Mereka masih muda-muda tapi mereka bisa selalu nempel lah namanya Indonesia itu di saat mereka tampil di luar. Itu kebanggaan. Dulu, zaman kita dulu, masih belum ada segala platform musik sebagaimana sekarang. Kayak dulu tuh orang suka ngomong, "Dena gila lu tuh rapper cewek tuh pertama di Indonesia." Aku bilang sebenarnya I'm not the first. Aku yakin aku bukan yang pertama. Aku bilang, tapi kebetulan aja aku ada di Jakarta pada saat itu sehingga aku mudah untuk bisa tampil. Tapi sebenarnya kalau kita pada saat itu kita ke daerah-daerah di luar Jakarta, gila, rapper sih jago-jago banget dari mulai saat itu loh ya. Mau yang cewek mau yang cowok. Aku yakin. Jangankan waktu saat itu, sekarang cuma kalau sekarang kan kita udah kita bisa showcase, kita bisa upload misalnya video kita di media sosial, di YouTube gitu, sehingga orang bisa lihat dan kita benar-benar bisa make it dari situ if you really good dan with a little bit of luck gitu ya. Kalau
dulu kan susah banget. Makanya aku seneng sekarang karena dulu aku bisa punya kesempatan untuk tampil di daerah-daerah di luar yang jauh dari Jakarta. Tapi aku bisa ngelihat talent yang luar biasa. Semua deh, dari semua genre, nggak cuma rap, nggak cuma ngomongin rap. Apalagi kalau kita ngomong kayak dangdut gitu. Gila, penyanyi dangdut di daerah keren-keren banget suaranya. Penari jago-jago banget. Berarti faktor keberuntungan yang ya pastilah di setiap aspek tuh pasti akan ada a little bit of luck. But aku percaya bahwa itu bisa kita upayakan ya. Upayakannya pertama ya tentunya you just do your best gitu. Maksudnya bikin yang terbaik, berusaha yang terbaik, dan yang paling penting, lebih penting lagi dari itu ya berdoa gitu ya. Karena kan semua itu kan pasti yang ngasih juga Tuhan gitu. Jadi of course we still need a little bit of luck. Tapi luck dari Tuhan kan gitu. Jadi aku rasa yang menyenangkan saat ini karena seneng banget aku kayak ngelihat di media sosial gitu ya, bisa ngelihat musisi-musisi dari Indonesia Timur. Betul. Lagunya asik-asik banget, dan lagu-lagu mereka itu sampai di Singapura pun dipakai untuk orang. Maksudnya kalau kita ngelihat kayak video-video yang ada di media sosial gitu ya, yang memakai musik-musik yang dari musisi-musisi Indonesia gitu misalnya, yang mungkin mereka secara di mainstream musik Indonesia mungkin belum terlalu terdengar namanya gitu, tapi akhirnya jadi kedengaran karena ya dari aplikasi media sosial ini kan gitu. Dan itu kan videonya yang bikin bukan cuma orang Indonesia. Betul. Gitu, akhirnya jadi apa, musik karya anak-anak Indonesia bisa didengar ke seluruh dunia. Itu membanggakan sekali. Oke, Janada yang kita tahu juga adalah seorang anak dari seorang putri dari Ibu Emilia Contessa dan juga seorang public figure. Yes. Gitu. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Siapa? How do you call her? Aku Mama. Mama. Iya. Mama. Tapi aku dengar ada nama lain selain Lady itu Boss. ya. Lady Boss itu ya, itu aku mau tanyain tuh. Kenapa panggilnya Lady Boss? Ya karena dia bos aku, bos gue gitu, ya Lady Boss gitu. Jadi emang karena dia mungkin aku grow up-nya sama dia. Aku kan grow up-nya benar-benar sama dia. Dan mama sama papa itu udah pisah dari aku masih kecil, dan aku ikut mama. Pada saat aku masuk ke dunia musik juga mama yang jadi manajer aku pertama di awal. Jadi memang benar-benar semua perjalanan karir aku, perjalanan hidup aku tuh nggak lepas dari mama. Makanya mama ikut ke acara itu ya? Iya, karena gitu. Memang mama manajerin aku langsung pada saat itu. Kalau lihat dari karakter, ada persamaan karakter nggak sih dari mama sama Dena? Secara sifat atau secara apa nih? Karakter sifat. Agak berbeda mama sama aku. Ya? Agak berbeda mama sama aku. Mungkin karena kita terlalu lama bukan terlalu lama lah. Mungkin kayak sangat amat lama hidup berdua gitu. Jadi kita dari kecil juga ya. Aku dari kecil dan memang hidup berdua banget sama mama. Jadi kayak she's more than just a mom buat aku. Bukan cuma seorang ibu aja bagi aku, dia manajer aku, mentor aku, guru aku, sahabat aku. Karena bener-bener kita berdua kemana-mana dulu gitu. Jadi ada kalanya di banyak sekali kesempatan aku tuh suka aku selalu bilang bahwa nggak mungkin deh istilahnya aku tuh bisa nyampe seperti sekarang ini kalau bukan karena ada Emilia Contessa gitu di dekat aku gitu. Cause she's just aku juga idolize dia banget ya, mengidolakan dia banget. Percaya nggak nih? Aku di Singapura itu bisa loh dimintain foto sama orang, tapi orang nggak tahu aku siapa, taunya aku anaknya Emilia Contessa. Gimana perasaannya? Ya seneng lah, bangga kan. Cuma maksudnya kan maksudnya kayak kadang-kadang gitu suka ngomong sama orang Singapura, bener-bener orang asli orang Singapura. Terus ngomong misalnya dari mana, dari Indonesia, iya gini ngomong soal musik apa segala macam, iya gitu, iya Emilia Contessa, itu ibu saya gitu kan, sampai kamu anaknya Emilia Contessa, boleh saya minta foto? Jadi minta foto sama aku bukan karena gue Denada, Bu, karena anaknya Emilia Contessa gitu. Jadi bangga banget pasti yang luar biasa gitu. Tapi ya I think she is just aku selalu merasa aku beruntung banget gitu, karena aku punya ibu seorang Emilia Contessa
Oke. Mumpung Dena ada di sini nih, kita bakalan kupas tuntas. Mumpung lagi di sini kan jarang banget di ke Indonesia kan. Iya nggak sih? Mumpung sini aku mau nanya semua banyak hal, berbagai aspek dong. Ini sekarang masalah apa namanya? Aku juga pernah dengar cerita bagaimana caranya Denada untuk menjelaskan ke Aisyah. Iya. Itu masalah perpisahan antara mama papanya, ngejelasin ke Aisyah itu dengan cara yang kalau aku bilang sih unik ya, dengan cara berdongeng. Begitu ya Dena? Iya. Benar. Jadi aku punya teman baik. Seorang, maaf kalau aku salah, tapi setahu aku dia ini adalah seorang ahli, mungkin psikolog ya, bisa dibilang psikolog. Intan Erlita. Ya, jadi dia ini teman lama aku dan aku sebenarnya nggak terlalu banyak untuk share apa yang terjadi di hidup aku ke banyak orang. Itu hanya orang-orang tertentu aja yang benar-benar percaya banget gitu. Iya. Pada saat itu aku ada satu hal yang aku lihat dari Aisyah. Sinyal-sinyal yang aku dapat dari dia adalah ternyata kayaknya dia itu tidak atau belum menyadari bahwa aku sama papanya itu sebenarnya sudah bercerai. Gitu. Jadi di beberapa kesempatan dia kayak masih suka celutukannya dia tuh masih suka merasa bahwa ya kan kamu kan papa's wife gitu. Oh iya. Ya suka kayak gitu. Terus aku kayak yang berarti dia masih belum paham. Dan aku harus harus kasih tahu sama dia gitu. Aku pikir karena aku udah pisah sama papanya, maksudnya kita udah nggak serumah itu dari mulai Aisyah masih kecil kan. Jadi aku pikir umur berapa sih waktu itu Aisyah? 3 tahun ya. 3. Jadi kayak iya sebelum kan 3 tahun tuh 2015 ya kalau nggak salah, itu kan pisahnya. Sebelum itu kan pasti ada prosesnya. Betul. Berarti kan panjang sebenarnya. Nggak ujuk-ujuk langsung begitu ya. Langsung begitu. Nah, aku pikir dia udah kayak udah paham lah gitu. Ternyata enggak gitu. Oke, berarti aku mesti cari cara buat ngasih tahu sama dia. Akhirnya aku kontakkan sama si Intan ini teman aku. Aku kasih tahu aku gimana caranya. Akhirnya dia tanya, kamu suka dongeng nggak sama anak kamu? Iya, aku bilang aku tuh seneng banget cerita dongeng hampir tiap malam. Kita menciptakan karakter dari mulai karakternya Kancil sampai akhirnya mencuri ketimun, sampai akhirnya mencuri Ferrari. Pokoknya sampai semua binatang yang ada di seluruh hutan di dunia ini udah punya peran deh gitu. Dia bilang pakai itu sebagai cara kamu untuk menceritakan. Dia bilang gitu. Pendekatannya pertama mungkin kamu bisa kasih tahu maksudnya apa yang kamu mau kasih tahu sama dia dari perceraian ini. Misalnya bahwa memang perceraian ini is just something yang happens personally antara kamu dengan papanya dia. Tidak mengganggu dan tidak sama sekali merubah kecintaan kamu kepada Aisyah, tidak merubah kecintaan papanya kepada Aisyah. Ini something between kita aja. Mungkin bisa diumpamakan seperti burung yang ini punya sangkar di sini, tapi ini yang satu burungnya cuma bikin sangkar di tempat sini aja, tapi nggak berarti kita itu bermusuhan. Anytime burung itu mau berkunjung ke sangkar kita atau kita mau ke sangkarnya dia kan juga boleh gitu. Hal-hal seperti ini bisa diceritakan tapi sebagai dongeng. Jadi bikin aja karakter gitu. Dan ceritain aja di situ apa nilai-nilai yang kamu mau berikan sama dia. Nah itu pelan-pelan tiap malam didongengin sama dia sampai akhir suatu hari nanti dia betul-betul kamu lihat. Cuma kamu yang tahu. Dia bilang. Cuma kamu yang akan tahu kapan dia siap untuk kamu kasih tahu. Jadi setelah itu baru lama-lama saat kamu lihat dia siap baru kamu bilang bahwa kamu sama papanya udah. Dan sekarang udah ini gak sih? Udah tahu dia akhirnya dia udah paham. Jadi udah gak cerita-cerita dongeng lagi nih? Masih cerita dongeng lagi. Kita masih dongeng. Sekarang kita masih dongeng? Cerita yang sangkar-sangkarnya udah enggak ya? Udah berganti. Udah ganti topik. Pokoknya ceritanya udah berubah, udah gak disangkar lagi. Sekarang udah disangkar emas. Oh iya. Pokoknya jadi dia pada saat aku kasih tahu gitu, terus ya, jadi kayak Cliff, namanya Cliff si tokoh burungnya itu. Oh dia namain Cliff. Aku namain Cliff. Oh jadi kayak si Cliff sama si istrinya gitu ya ibu? Iya, aku bilang gitu. Kalau tadi kan Cliff, kalau ceweknya kasih nama siapa? Aduh aku lupa. Pokoknya kita ngarang-ngarang semua nama lah. Akhirnya dia paham
gitu. Jadi memang ternyata dongeng itu nih buat para ibu, ternyata dongeng itu banyak banget manfaatnya. Selain kita ngajarin dia juga, tapi juga kita bisa kasih nilai-nilai yang mungkin bisa kita tanamkan ke dia tuh secara tipis tapi berkelanjutan terus gitu, sehingga benar-benar nyampe ke dia. Tapi ini menarik loh, mungkin bisa dijadikan bahan buat pelajaran buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada sedikit masalah dengan rumah tangganya. Itu cara yang bisa dipakai ya sih? Iya, Mendongeng dan katanya banyak hal-hal yang memang kita bisa sampaikan ke anak itu melalui dongeng itu katanya lebih mudah penerimaannya gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kalau kita ngomong bluntly akan agak susah atau agak harsh gitu ya, mungkin bisa pelan-pelan untuk melalui dongeng gitu. Biar sehalus mungkin ya. Iya gitu. Jadi dia juga oh gitu. Jadi emang udah pada saat aku akhirnya ngomong sama dia juga kayak ada pengertian bahwa dan aku menunggu kan, ini reaksi dia apa nih gitu. Terus dia cuma kayak Cliff gitu ya ibu berarti ya. Cliff. Iya. Bagus banget ya namanya Cliff ya. Iya kayak Cliff. Oke. Gitu aja udah. Gitu. Tapi ngomongin masalah yang tadi udah bisa, Dina sendiri kok boleh nanya yang lebih serius, boleh nggak sih? Boleh, tanya. Ini nggak sih kayak trauma lagi buat memulai suatu hubungan lagi yang baru? Pastilah, pasti ada trauma. Bentar, tapi sekarang udah ada pendamping belum sih? Belum ada. Belum kepikiran. Tenaga. Ya kalau manis-manis, hello, selamat pagi, apa kabar? Ada. Gitu-gitu ya ada lah ya. Manis-manis jambu kalau katanya mama. Enggak lah, semua masih temen. Tapi karena buat aku saat ini aku punya prioritas yang jelas, gitu ya. Prioritasku jelas. Aku kebetulan ada seorang ibu yang ibu tunggal ya, bisa dibilang single parent ya. Aku single parent. Iya, single parent. Iya, terus juga aku adalah working mom, gitu. And also working hard. Ya, gitu. And I work hard juga. Jadi aku merasa prioritasku sekarang adalah Aisyah. Aku mau dia sehat, dia sekolah yang baik, dia nyaman, dia bahagia, dia aman, gitu. Dia tercukupi semuanya dengan baik. Aku bisa kasih semua yang terbaik buat dia. Mungkin ada juga pemikiran kalau trauma itu pasti ada. Karena yang namanya pernikahan itu kan terbuildnya kan juga dari mulai berteman, bersahabat, pacaran, tunangan, nikah. Aku kan gitu dulu sama papa. Jadi prosesnya panjang sampai itu bisa akhirnya sampai ke satu titik yang kita bilang gagal. Itu kan peristiwa yang sakit pasti, nggak enak gitu ya. Jadi trauma dalam arti kata merasa bahwa kalau gue mulai lagi gue mungkin nggak ya, takut akan kejadian seperti itu lagi gitu. Itu pasti ada, tapi mungkin saat ini aku merasanya di satu sisi aku merasa ini prioritasku, dan di sisi lain aku pun merasa mungkin nggak semua orang atau semua laki-laki yang bisa melihat ini loh, Denada itu ya nggak cuma Denada, ada paketnya gitu. Ada buntutnya nih, ada paketnya satu comes with the whole situation, dan juga ada Aisyah di situ gitu. Dan aku ya berdoa semoga memang apa yang terbaik. Mungkin kalau memang suatu saat nanti Allah bisa pertemukan aku dengan memang orang yang terbaik yang akan membawa kebaikan buat kami, dan juga kami bisa membawa kebaikan buat dia juga, ya pasti akan diketemuin aja. Kita doain ya. Amin. Doain dia ada ya. Amin, makasih. Berarti artinya ada kesempatan buat kesana ya, maksudnya? Iya. Ya. Hidup sendiri tuh nggak gampang loh. Of course, aku bukannya ada yang ngangguk-ngangguk kenceng banget tadi sana pas aku bilang hidup sendiri itu gak gampang. Bentar dulu, yang mana nih? Hidup sendiri tuh gak gampang kan, iya bener. Gitu, tapi memang lah, maksudnya gini, statement aku ini pernah aku sampein gitu, terus kayak ada orang-orang yang merasa bahwa iya tapi kan maksudnya buat apa, lebih baik hidup sendiri daripada lo berada di satu relationship yang toksik. Bener, bukan berarti maksudnya aku bilang bahwa
mentang-mentang hidup sendiri itu susah, nggak apa-apa lu bertahan aja di sebuah relationship yang toxic gitu, whatever it is ya, mau relationship pernikahan tapi konteksnya gitu. Ya jangan dong gitu. Maksudnya anything in life, semua yang ada dalam hidup kita, kebahagiaan kita itu kan tanggung jawab kita sendiri. Betul. Ya kan? Jadi kita nggak menggantungkan kebahagiaan kita kepada siapapun. So whatever we do in life, apapun yang kita jalani di hidup ini, pastikan dan usahakan bahwa kita memang melakukannya dengan passion and because it makes us happy. Gitu. Kayak semua orang bilang bahwa jadi gila ya Dena ya, maksudnya perjuangannya sebagai seorang ibu gini-gini. Mungkin untuk orang yang tidak ada di posisi kita ngomongnya akan seperti itu, tapi kita sebagai seorang ibu, we would do anything. It's our happiness untuk bikin anak kita happy gitu. Jadi begitu juga di dalam relationship kalau menurut aku gitu. Jadi kalau memang sebuah relationship itu memang sudah tidak membuat kita happy, apalagi membuat kita tersakiti, membuat kita merasa tidak dicintai, ya jangan dong gitu. Tapi kalau memang ada sebuah relationship, semua kan yang namanya relationship harus diupayakan, betul, harus diusahakan. But know the boundaries. Tulis garisnya di sini. Nih gue mau bikin garisnya di sini. Oke, dari sini sampai sini gue bisa tolerir. Sini ke sini gue nggak bisa tolerir. Gitu. Itu ada quotes yang lumayan oke, nanti bisa di-cut nih ya teman-teman ya. Itu bagian quotes yang keren banget nih dari seorang Denada nih. Dan apa namanya, kalau sebetulnya pertanyaan yang aku bakalan lontarin sekarang adalah pastinya sering banget pertanyaan ini Dena denger gitu. Cuman kan sekarang Dena lagi di sini, gak ada salahnya dong kita menanyakan hal yang sama gitu. Kita pengen tahu sebetulnya ini juga buat bahan edukasi teman-teman yang mungkin punya anak yang pada saat dia sakit, ciri-cirinya seperti apa. Ini buat bahan edukasi sih. Pada saat akhirnya Aisyah, dulu namanya Syakira kan ya? Iya benar. Aisyah itu bagaimana sampai akhirnya Denada tahu Aisyah terdiagnosa cancer? Ya, jadi apa ya? Sebenarnya kalau awalnya itu demam. Jadi dia itu habis pulang dari liburan sama papanya pada saat itu dan keluarga papanya ke Eropa. Pulang dari situ dia mulai demam, badannya biru-biru gitu. Dan jadi sebenarnya apa gejala yang dia alami di awal itu sebetulnya cukup kayak biasa. Demam kan anak kecil sering ya demam gitu. Terus kayak yang namanya pulang dari liburan ke negara yang jauh, beda iklim, beda waktu. Betul. Gitu ya. Namanya kalau anak itu jadi mungkin lebih kurus, pulang dari liburan ya mungkin aja gitu kan. Tapi kebetulan aku adalah orang yang dikit-dikit ke dokter. Jadi maksudnya kalau memang aku melihat ada sesuatu hal yang, karena aku tahu anakku. Aku kenal anakku, aku kenal badannya, aku tahu apa yang jadi kebiasaannya gitu. Jadi pada saat aku ngelihat waktu itu dia demam, aku udah punya feeling bahwa ini bukan demam biasa deh kayaknya. Gitu. Karena demamnya tinggi banget atau demamnya tinggi? Sebenarnya demamnya tinggi. Ini makanya ibu dokter yang waktu itu juga baik banget ya, akhirnya ikut merawat Aisyah pada saat masih di Indonesia juga bilang bahwa memang kadang-kadang kita sebagai seorang ibu kita juga boleh cukup percaya sama insting kita, dengerin insting kita juga gitu. Dan aku memang waktu itu berasa ini kayak ada yang mesti kita coba periksa lagi gitu. Dan akhirnya betul diperiksa, akhirnya keluar memang diagnosanya akhirnya memang ada leukemia gitu. Tapi kalau boleh di sini aku mau sampaikan yang paling penting adalah aku rasa semua penyakit ya, walaupun dalam hal ini mungkin Aisyah tuh cancer, pada saat itu diagnosanya adalah leukemia ya, blood cancer. Tapi apapun penyakit itu semakin awal di-treat dan mendapatkan penanganan yang tepat sedini mungkin, insya Allah hasilnya dan kemungkinan untuk sembuhnya insya Allah lebih baik. Jadi aku tahu sekarang ini kita udah ada yang namanya sosial media, kita bisa search apapun dimanapun gitu. Tapi kalau boleh saran aku, setiap kita merasa ada sesuatu yang tidak seperti biasanya pada anak kita, pertama yang dilakukan jangan searching dulu, ke dokter dulu pertama.
konsultasikan sama dokter, ketemu dokter, nggak ada lah kata-kata aku tahu, karena aku juga dulu sempet tuh dengar omongan-omongan dari teman-teman sendiri juga yang kayaknya, aduh Dena lu apa-apa bawa ke dokter, apa-apa bawa ke dokter, kayak parnoan deh, gitu, kok lebay deh, lu nggak gitu. Dan aku selalu merasa bodoh amat, nggak apa-apa, aku lebih baik begitu. Karena apa? Aku tahu kapasitasku sebagai seorang ibu, I know my daughter. Satu, tapi aku tahu aku juga bukan dokter. Di rumah aku dokter ya. Kita kan suka bilang ya, seorang ibu itu pengatur keuangan, ya, chef juga, dokter juga, multitasking gitu. Ya. Iya, guru juga gitu kan. Cuma aku tahu untuk hal-hal seperti kesehatan dan segala yang berbau dengan medis ada ahlinya gitu. Jadi buat aku merasa aman, tenang saat tahu kalau misalnya ada apa-apa langsung bawa ke dokter. Langsung gitu. Jadi pada saat itu juga dia demam hari kedua langsung aku bawa ke dokter. Tes ini, tes itu, akhirnya terus observasi dan akhirnya sampai ketemulah kecurigaan. Pada saat itu masih kecurigaan. Di Indonesia masih kecurigaan karena ternyata untuk bisa memberikan apa ya bahasanya, mudah-mudahan nggak salah nih ya, diagnosa tegak istilahnya ya. Jadi diagnosa benar-benar pasti bahwa ini penyakitnya ada leukemia. Itu harus dilakukan serangkaian tes. Salah satu tesnya itu adalah dengan dia harus ambil dari tulang belakang. Nah ini prosedurnya sakit buat anak-anak juga. Dan waktu itu Aisyah masih umur 5,5 tahun. Iya, jadi waktu itu dokter di Indonesia bilang, coba kalian rebuk dulu keluarga, kira-kira ini kecurigaan saya. Tapi semoga saya berdoa, semoga saya salah. Cuma kalau kita mau pastikan nih apa, ini harus ada tes. Tesnya itu salah satunya tesnya itu yang dari tulang belakang itu diambil dalamnya, jadi mesti dimasukin dalam. Dan itu nggak nyaman banget. Saya hanya bisa tahu kalau misalnya kita melakukan tes itu. Tapi kalau misalnya nanti mendingan rebuk dulu. Ini mau nanti di treatmentnya mau di mana? Mau di Indonesia, mau di kita, atau mau di mana tempat lain? Maksudnya kalau memang misalnya nih mau dibawa ke Singapura atau ke Malaysia atau kemana, lebih baik tesnya itu dilakukan di sana aja daripada nanti kita lakukan di sini tesnya, lalu dibawa ke sana, nanti di sana mereka tiba-tiba kita tes lagi deh gitu, 2 kali, kesian anaknya. Oh iya benar juga. Jadi akhirnya kita waktu itu setelah kita keluarga putuskan mau di Singapura aja. Makanya dokter yang di Indonesia bilang kecurigaan saya ini gitu. Dan akhirnya betul kita bawa ke Singapura, dan di Singapura dilakukan semua tesnya, dan ya ternyata dokter yang di Indonesia betul kecurigaannya yang keluar adalah memang leukemia, kanker darah. Dan apa yang Dena lakukan terus perasaannya waktu itu pasti Pak jawabannya pasti kaget banget dong, pasti dong. Hancur semua rasanya duniaku. Apa yang aku disitulah tuh aku merasa tuh betapa kecilnya tuh kita manusia dan betapa nggak punya power atas apapun. Itulah saatnya. Sebagai seorang ibu pada saat itu aku cerita nih ya, aku baru aja beli tanah 1000 meter persegi. Mau aku bangun bikin rumah, ini rumah nanti akan jadi rumah aku sama Aisyah nanti sampai selama-lamanya. Aku mau bikin kolam renang, gua mau bikin dance studio, gua mau bikin gym, gua mau bikin ini. Rumahnya kita bikin gede dan segala macam. Udah mau masuk sekolah, tanah udah dibeli, bangunan udah naik. Tiba-tiba, ya udah begitu dikasih kayak begitu, ya, well, kayaknya apa planning kamu itu ya itu nggak akan terjadi gitu. Maksudnya bukan nggak akan terjadi, maksudnya dan lu mesti bikin planning yang lain. Prioritas langsung berubah. Perencanaan semua yang kita udah bikin semua jadi berubah. Mau nggak mau pasti berhenti. Mau nggak mau. Tapi ya pada saat itu balik lagi, semua orang tua pasti akan mikir yang sama. Semua ibu pasti akan mikir yang sama. Rasanya kalau mau nangis, ya nggak berhenti ngelihat anak seperti itu, dengar anak seperti itu gitu. Tapi nggak ada waktunya buat itu. Pada saat itu prioritasnya satu, anak saya lagi begini, she needs me,
untuk memberikan dia support, untuk menyamankan dia, menyenangkan dia. Dan sebagai orang tua harus langsung mikir kan, apa nih yang harus kita lakukan. Jadi nggak ada waktu buat kita untuk ya ada sih pada saat dia tidur kita nangis apa gitu segala macam. Tapi ya kayaknya naturally ya semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi aku kadang-kadang kalau orang suka ngomong gitu sama aku, ibu yang ya kayak gitu, aku bilang semua ibu akan melakukan hal yang sama. Semua ibu, it's our natural insting alami ya parent. Tapi luar biasa loh seorang Denada yang Masya Allah, paling perempuan ya, Masya Allah, menghadapi kejadian saat itu ya kita ceritanya saat itu ya. Karena tidak semua wanita, karena kebetulan kan Dena seorang ibu, bisa melakukan hal yang sama mungkin pada saat itu gitu loh. Tapi setelah berjalan waktu sekarang akhirnya aku juga seneng banget bisa lihat Aisyah itu, dan di feed kemarin aku lihat Aisyah udah bisa ngedance. Oh iya, dan dia memang suka banget sama dance kan. Dia suka banget sama dance dan dia seneng banget juga, udah sekolah juga kan. Oh, udah sekolah ya? Udah, dokter izinkan di akhir Agustus tahun lalu nih Agustus, dokter bilang oke, mami she can go to normal school gitu. Nggak pernah sekolah loh sebelumnya, umurnya udah 9 tahun tapi belum pernah sekolah. Tapi dia pernah ngeliat gak sih ke teman-temannya pergi udah waktunya sekolah nih, aku udah waktunya sekolah. Dan pada saat kita mau pindah, sebelum dia didiagnosa itu, sebelum dia berangkat ke Eropa itu, aku tuh udah daftarin dia masuk sekolah di sini di Jakarta, di sana Tangerang Selatan. Dan dia tuh udah dilihat, udah didateng ke sekolahnya, dan udah gurunya udah ngetes dia, udah interview dia, dan udah oke, kita terima. Udah mau masuk sekolah, jadi dia juga udah excitement, wah gitu, I'm going to school finally gitu. Tapi akhirnya pindah ke Singapura, dan pada saat menjalani kemoterapi kan of course nggak boleh sekolah. Nggak, maksudnya adalah Dena kan bawa Aisyah ke sana kan. Iya. Berarti dia ada timbul pertanyaan dong, gue kok tiba-tiba pindah kan ke sekolah gitu kan. Iya, pada saat itu aku bohong sama dia. Dia tahu dia sakit, tapi aku nggak bilang sakitnya dia apa. Jadi aku bilang pada saat kita ke Singapura, aku nggak bilang sama dia kita mau ke rumah sakit lagi di Singapura. Aku bilangnya sama dia, aku mau ajak dia jalan-jalan ke Singapura. Karena itu kita benar-benar kita udah berhari-hari di rumah sakit. Dia udah jarum, transfusi. Dia tuh transfusi sebelum berangkat harus transfusi trombosit. Karena trombositnya dia tuh cuma 30.000 apa berapa. Pokoknya nggak boleh terbang. Terbang itu harus 100.000 trombositnya minimal. Gitu, dan dia harus transfusi. Jadi udah kayak begitulah. Pada saat akhirnya kita bawa ke Singapura, aku nggak tega untuk bilang lagi sama dia kita ke Singapura karena kita mau ke dokter lagi. Jadi aku bilangnya sama dia kita mau ke Singapura aja, titik. Ke Singapura aja. Tapi kan pada saat proses kemo itu kan pasti ada pada saat di Singapura begitu landing kita langsung ke rumah sakit kan. Dia lihat baca hospital, ngelihat dokter, ngelihat nurse nangis, dia langsung. Aku bilang sama dia, nggak apa-apa ya, aku bilang. Kita di Singapura, kita di sini. Aisyah diobatin sama dokter. Oh, bilangnya diobatin? Ya, diobatin. Karena sekarang Aisyah lagi kurang sehat. Aku bilang gitu. Diobatin, dikasih vitamin sama dokter biar kuat badannya. Nanti kita jalan-jalan. Kalau udah kuat, udah sehat, kita jalan-jalan. Gitu. Tapi kan itu mungkin yang namanya anak kecil ya, dia pasti pengen kayak main gitu. Sedangkan kan waktu di rumah sakit nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh. Gimana sih cara buat seorang anak kecil yang mungkin masih 5 tahun yang gue pengen, aduh udah bosen nih, itu kesulitan nggak sih, Den? Kesulitan pasti, karena kan dia terbiasa di Indonesia. Sebelum kita berangkat ke sana kan kebiasaannya dia nemenin aku kemana-mana. Aku kerja keluar kota aku bawa. Show ikut juga? Ikut selalu kemana-mana aku pergi. Jadi dia udah terbiasa traveling. Tiba-tiba dia mesti diem aja di rumah, nggak boleh kemana-mana. Makan nggak boleh sembarangan, apa segala dengan segala sejuta aturan. Belum lagi terus dia mengalami perubahan fisik karena kemoterapi. Ya which is itu memang expected ya, kita tahu lah gitu. Yes. Bahwa akan ada yang namanya hal-hal yang mengikuti sebagai side effect dari kemoterapi. Ya untuk anak umur 5,5 tahun ini nggak gampang pasti. Tapi buat kita di rumah pada saat itu aku bilang sama
sama semua. Mungkin ada waktu itu ada saudara yang juga bantuin aku di sana gitu, sama keluarga juga. Aku bilang pokoknya anytime kita berada di dekatnya Aisyah, we only give her good vibe. Aku bilang kita kasih dia energi yang positif, kita kasih dia semangat, selalu harus happy auranya, kita bikin dia seseneng-senengnya mungkin, dan itu hanya semata-mata supaya dia tetap semangat, supaya dia tetap happy, supaya dia tetap tetap punya energi yang positif gitu. Jadi makanya itu juga alasannya kenapa aku nggak kasih tahu sama dia apa sakitnya dia, diagnosanya dia, dan nggak ngejelasin sama dia sebenarnya kamu sakit ini, nggak usah, supaya dia juga pada saat itu aku mikirnya udahlah dia nggak usah mikir, nggak usah tahu, yang penting pokoknya dia ngejalanin ini. Dia mau kemo pun aku bilang ini vitamin. Maksudnya aku bilang gitu supaya dia secara mental dan secara tubuh juga tidak ada penolakan. Jadi kemo itu vitamin yang masuk ke badan. Aku bilangnya gitu, iya. Okay. Gitu. Jadi supaya dia nggak ada penolakan ya. Aku nggak tahu ini benar apa salah, tapi ya pada saat itu itulah yang aku rasa aku tepat untuk aku lakukan kepada Aisyah. Gitu. Jadi totally sudah berapa lama nih Aisyah tinggal di sana? 4 tahun. 4 tahun. Iya, tahun ini kita masuk 4 tahun. 4 tahun tinggal di Singapura. Iya. Wow. Itu pastinya mahal banget ya? Iya. Pastinya mahal banget. Banget. Terus gimana sih caranya Denada buat bertahan untuk hidup di sana? Karena kan walaupun yang namanya jelas itu mata uangnya juga udah beda kan. Gitu. Terus bagaimana sih Denada buat cara bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup di sana? Ya kalau misalnya dari yang dari kita dari tahun pertama kita pindah di sana juga aku udah jual aset. Jual aset dari mulai properti, apartemen, sampai sekarang juga aku masih jual. Aku pernah lihat loh iklannya yang apartemen. Iya di feed itu. Iya. Itu udah alhamdulillah laku di tahun pertama. Terus abis itu saat ini juga aku lagi jual rumah gitu. Yang 1000 meter itu, yang rencananya udah banyak banget buat dibikinin segala macam itu ya. Sudah bye. Tapi aku nggak ada, maksudnya alhamdulillah loh. Bayangin kalau nggak ada itu, kalau nggak ada si 1000 meter itu. Masih ada barang yang bisa kita. Masih ada sesuatu yang masih bisa aku jual, dan alhamdulillah Allah kasih pertolongannya lewat situ. Jadi aku nggak ada kayak, maksudnya nggak merasa bahwa ya orang suka bilang kayak wah pasti sedih bahwa harus ngejualin aset gitu untuk ini. Aku bilang enggak loh, aku bilang aku justru bersyukur loh, alhamdulillah. Aku bilang aku ada sesuatu hal yang akhirnya bisa nolong aku. Betul. Di saat ini pertolongan Tuhan lewat sini. Ya inilah kenapa mungkin dulu Tuhan titipin tanah ini kepadaku untuk ini sekarang saatnya ini gunanya gitu. Jadi a mother gotta do what a mother gotta do, itu yang selalu aku bilang gitu ya. Nggak ada yang berat, nggak ada yang susah insya Allah kalau kita melakukannya untuk orang yang kita cinta ya, apalagi untuk anak gitu. Apalagi atau mungkin ini bukan salah satu alasan ini nggak, Den? Kenapa alasannya Denada tidak pernah mau menerima bantuan dari teman-teman yang berupa donasi seperti saat itu ya? Lebih kepada ini sih, aku tuh semenjak pindah ke Singapura, semenjak Aisyah menjalani treatment gitu, aku banyak kenalan dengan ibu-ibu lain, khususnya ibu-ibu sih kebanyakan yang kenalan melalui Instagram gitu, yang mereka kebetulan lagi ada situasinya mirip-mirip kayak aku, lagi nemenin anaknya berjuang lah, ada yang pejuang kanker, ada yang diagnosa lain gitu, dan aku bisa ngeliat wah banyak loh ternyata orang-orang yang PR-nya lebih banyak dari aku. Aduh, ada nih yang paling sering aku inget gitu, ada seorang ibu yang anaknya juga leukemia. Dia tinggal di sebuah pulau, di sebuah provinsi atau sebuah pulau, yang dimana di situ tuh kayaknya bukan provinsi sih, di situ tuh nggak ada, entah bagaimana pokoknya anaknya itu hanya bisa mendapatkan treatment itu, mungkin alatnya, mungkin apanya aku nggak tahu. Fasilitas kesehatannya di sana itu tidak memadai, sehingga untuk anaknya bisa dapat treatment dia harus pindah ke pulau yang lain. Untuk dia ke pulau lain dia harus bawa anaknya naik kapal laut 2 hari apa 3 hari di kapal laut itu. Dan untuk tiket kapal lautnya aja dia nggak punya duitnya.
Untuk tiketnya aja. Untuk tiketnya dia nggak punya duit. Dan dia harus bawa anaknya itu naik kapal laut dalam keadaan anaknya sudah sakit. Ini ada loh, dan banyak lagi cerita-cerita lain. Dan it happens around us. Jadi maksud aku nggak sampai hati lah tanganku untuk terimanya. Aku selalu bilang, aku sangat amat menghargai, sangat amat bersyukur Tuhan kasih aku rezeki teman-teman yang begitu punya banyak sekali perhatian dan kasih sayang untuk kita. And they really kind, sweet, nice people gitu, yang mereka betul-betul mau melakukan satu hal yang baik untuk menolong kita. Karena mereka tahu aku kesulitan. Yes, aku memang kesulitan, dan aku nggak pernah menyembunyikan itu kan dari semua orang. Orang juga tahu bahwa aku kerja, bahwa aku memang tidak berpenghasilan sama sekian lama, bahwa aku ada kesulitan ini. Orang semua tahu. Tapi aku bilang, kalaupun memang kalian punya rezeki lebih yang kalian mau, aku rasa orang-orang ini lebih membutuhkan. Iya, lebih tepat untuk kalian kasih. Kalau aku memang kesulitan, tapi mungkin aku masih ada hal lain yang bisa aku bikin gitu. Kayak anything lah, jual apa yang aku punya kek gitu, kerja kek gitu, apa deh yang masih bisa aku upayakan. Tapi kan ada di fase juga pada saat itu waktu Dena di ATM katanya hanya punya uang 200.000 kan sebetulnya. Itu stres sih, di Singapura cuma pegang uang karena memang nggak pernah ada kerjaan seperti itu ya, karena kan waktu itu 2 bulan sampai 2 tahun tidak melakukan aktivitas kerja. Iya, nggak bisa pulang ke Indonesia, dan pekerjaan kayak aku kan aku dibutuhkan untuk hadir secara fisik di Indonesia. Maksudnya di sini ya pekerjaan kayak aku ya so much lah, terbatas yang bisa kita lakukan secara virtual. Iya, tapi kebayang nggak sih seorang Denada gitu ya, yang kita tahu penyanyi gitu, public figure, pernah kebayang nggak sih ada di posisi gue di ATM cuma ada 200.000 dan itu posisinya ada di Singapura. Berarti itu sekitar kurang dari 20 dolar. Kurang dari $20, iya. Terus cerita selanjutnya gimana sih saat itu ya? Aku nggak bilang siapa-siapa sih. Ini aku bilang kan, cerita ini kan aku ceritakan setelah sudah lewat. Aku ceritakan. Pada saat itu nggak ada yang tahu, mama nggak tahu, semua nggak tahu. Yang tahu cuma satu, manajer aku. Dia salah satu orang yang terdekat sama aku. Dan aku kasih tahu dia, gila ini di ATM gue cuma ada segini gitu. Pada saat itu ya pertama-tama aku pasti, udah pastilah nangis, udah pasti. Dan aku biasanya nangis itu nunggu kalau Aisyah udah bobo, kalau udah malam udah bobo, dia udah bobo, baru aku sembahyang. Dan biasanya disitulah aku berkeluh kesah gitu. Ya aku cerita apa ya berkeluh kesah itulah, cerita gitu sama Tuhan bahwa ini loh yang aku rasain, ini aku merasa begini, ini gimana ya, aku mesti gimana dengan keadaan seperti ini, dengan segala hal yang sudah ada di pikiranku, harus bayar ini gitu. Ya itu sama minta ke Tuhan gitu. Oh, minta langsung ke Tuhan ya? Iya. Aku bukan orang yang even keluarga, sahabat-sahabatku tuh nggak banyak yang tahu kalau misalnya aku lagi ada kesusahan atau apa gitu, atau lagi ada kesulitan. Aku bukan orang yang senang untuk membagi hal-hal yang seperti itu ke sekeliling aku. Karena aku selalu merasa, setiap orang punya burdennya masing-masing lah gitu. Katanya itu nggak sehat loh, tapi by the way katanya, tapi aku nggak tahu bener apa enggak. Katanya sebaiknya kita punya seseorang atau sebuah channeling, sebuah hal yang kita bisa lakukan untuk tidak membuat kita jadi menyimpan itu sendiri gitu. Tapi itu betul loh. Iya kan? Akan apa ya? Katanya kalau misalkan kita bisa cerita ke orang lain, walaupun orang tersebut tidak bisa membantu apa-apa, tapi at least itu lebih sehat katanya buat kita secara mental kan. Iya. Aku bukan orang kayak gitu. Aku gak kayak gitu. Nah tapi untungnya aku merasa setiap kali aku itu dalam satu keadaan yang benar-benar in my lowest point, dan benar-benar ketakutan, khawatir dan segala macam kayak gitu, aku berdoa sama Tuhan, aku nangis, aku berkeluh kesah. Alhamdulillah habis itu aku
merasa tenang ya, mungkin itulah channelingnya aku ya gitu. Karena aku merasa aku udah cerita, dan siapa lagi sih yang paling tepat untuk aku ceritakan semua ini selain kepada Tuhan. Dan itu pasti berat banget kan, berat banget. Cuman pernah ada ini gak sih, dia ada di satu fase yang wah gue kehilangan harapan gitu loh. Mungkin kalau misalnya kayaknya kalau ngomong aku bilang nggak pernah juga kayaknya nggak manusia banget ya gitu. Pasti ada lah masa kayak gitu. Tapi gini loh, ini kan semua kan selalu ada Aisyah di dalamnya gitu. Gambarnya dia tuh selalu ada di setiap kali situasi yang paling nggak enak pun gitu. Tiba-tiba muncul gambarnya dia gitu, bahwa nggak mungkin aku berhenti, nggak mungkin aku give up, nggak mungkin aku terus merasa bahwa aduh udah nggak ada harapan lagi. Nggak mungkin. Ada ini nih yang harus aku lindungi, yang harus aku perjuangkan, yang harus aku jaga gitu. Dan mau ngomong aja nih, mau berkata tapi ya begitu ya, itu it's the power of, aku rasa apa ya, motherhood itu tadi ya, aku rasa it's natural itu, aku rasa hal yang alami sekali yang semua ibu pasti akan merasakan hal yang sama gitu. Bahwa memang betul semangat, kekuatan itu datangnya hanya dari Tuhan, pertolongan juga datangnya dari Tuhan. Dan aku rasa salah satu pertolongan dari Tuhan itu adalah aku selalu disadarkan bahwa you are a mother, you have Aisyah and she needs you gitu. Dan ya itu selalu berhasil untuk membuat aku push through terus. And you are a strong woman. Ya, Masya Allah itu dari Tuhan. Tapi ya itulah. Nggak tahan deh. Gitu. Tapi aku bisa bayangin sih waktu itu Aisyah umurnya 5 tahun. Dan dia nggak tahu kalau dia sakit. Anyway, sekarang dia tahu nggak sih? Tahu. Ini lucu banget karena ya mungkin karena dia udah semakin dewasa ya, terus dia juga sudah bisa lancar baca. Dia tahu kan setiap kali kita ke klinik ada tulisannya Viva University Children Cancer. Akhirnya Center. dia tahu sendiri. Akhirnya dia tahu bahwa tadi boleh minta tisu nggak sih? Minta tisu. Ya, sorry. Sorry ya. Enggak apa-apa dong. Enggak apa dong. Ini kalau udah ngomong kayak gini, emak-emak pasti semua begini. Iya sih. Nih mas. Maaf mas. Tapi jangan kan emak-emak. Gue aja cowok yang Ya, oke. Jadi apa tuh namanya? Dia tahu sendiri lah pasti gitu. Dan aku tadinya takut, khawatir dia berkecil hati, gitu, merasa kayak dia nggak sama teman-temannya. Apalagi dia udah bersosialisasi kan, udah sekolah gitu kan, ketemu sama teman-temannya gitu, dan banyak waktu dia harus nggak masuk sekolah gitu karena dia harus ada janji check up sama dokter apa gitu. Oh jadi masih terus check up ya? Itu mungkin salah satu alasannya kenapa Aisyah sekolah di sana ya kan, Ben ya? Iya. Karena menurut aku secara practicality-nya aja, efisiensinya juga gitu. Walaupun memang di sana jadi luar biasa banget, tapi karena frekuensi check up-nya juga gitu. Terus udah gitu juga keadaan pandemi yang seperti sekarang ini gitu. Belum lagi juga dengan adanya travel itu di keadaan pandemi itu ada risiko tersendiri juga gitu. Jadi menurut aku benar-benar atas dasar dan alasan keamanan untuk dia gitu. Jadi supaya lebih aman dia ada di sana. Tempat kita tinggal itu cuma 10 menit dari rumah sakit. Jadi istilahnya untuk check up apa juga gampang gitu. Dan makanya aku pada saat dia udah selesai protokolnya, udah kemonya udah selesai, alhamdulillah gitu, akhirnya aku bilang sama keluarga, aku putuskan untuk dia terus biar sekolah di Singapura aja. Kita udah ngobrol panjang lebar banget. Satu hal yang aku pengen tanya ke Dena, ini buat teman-teman para orang tua yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama, walaupun case-nya berbeda.
Apa yang ingin Dena sampaikan buat mereka? Aku cuma mau bilang bahwa yang paling penting jangan patah semangat, jangan give up gitu. Karena apalagi kita sebagai orang tua ya, anak kita itu anak kita yang sedang menjalani perjuangannya, tapi mereka butuh kita gitu, mereka butuh kita, dan kita itu harus bisa berjuang sama mereka, menemani mereka berjuang, mendampingi mereka berjuang, dan untuk itu kita harus memberikan diri kita semaksimal mungkin, seprima mungkin secara mental dan secara fisik. Jadi istilahnya untuk kita bisa memberikan support buat anak kita secara mental, kita pun secara mental pun harus kuat. Jadi kitanya pun nggak boleh patah semangat, nggak boleh menyerah gitu. Aku tahu ini adalah perjalanan yang gak gampang, penuh dengan tantangan, dan mungkin banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang tantangannya jauh lebih besar daripada kami gitu. Dan aku cuma mau bilang bahwa Tuhan ya itu adalah maha dari segala maha, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita melakukan tugas kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu, di saat kita menjalani situasi seperti ini, kita melakukan apa yang selalu papaku bilang, horizontal dan vertikal. Horizontalnya kita sebagai manusia, kita berusaha untuk berikan anak kita treatment terbaik, ke dokter, ikutin apa kata dokter, lakukan treatment dengan sebaik-baiknya. Vertikalnya kita minta kepada Sang Maha, Sang Maha segala-galanya, kita mohon kesembuhan untuk anak kita, dilancarkan semuanya gitu. Yakin, selalu yakin bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Dia tahu apa yang gak kita omongin pun, apa yang kita bisikin dalam hati kita, ya Allah, saya butuh pertolongan. Insya Allah Tuhan mendengar. Jadi jangan pernah patah semangat. Kamu gak sendiri. Aku memberikan banyak cinta, banyak sayang, banyak positive energy, banyak doa buat semua para orang tua, khususnya para ibu yang sekarang ini sedang berjuang. Dan mendampingi anak-anaknya berjuang. Semoga semua treatmentnya diberikan kelancaran, kemudahan, dan anak-anak diberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya, dan para orang tua dan para ibu semua diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Amin. Amin. Walaupun sebetulnya kita sebagai orang tua, ya udahlah kita jual semua yang kita ada gitu. Investasi apapun yang kita punya, kita kerahkan semuanya. Seperti itu. Ngomongin masalah investasi nih, kita di Kopnus Pos juga ada, bukan investasi sih Dan, sebetulnya kita simpanan berjangka. Simpanan berjangka dan tabungannya juga ada gitu. Jadi betapa pentingnya itu yang namanya investasi. Investasi kan tidak hanya berupa rumah, emas gitu kan. Masalah deposito yang aku bilang, itu namanya simpanan berjangka, dan tabungannya pun ada gitu kita, simpanan harian. Dan tau nggak, bunga kita di sini sampai dengan 9,25% untuk depositonya, simpanan berjangkanya. Gitu Dan. Luar biasa ya. Ya, jadi mungkin ini informasi buat teman-teman di sini. Kalau misalkan penasaran bisa langsung cek di Instagram kita di Kopnus Pos, dan juga di website kita di www.kopnuspos.com. Dan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Tapi bener seneng banget karena aku ngikutin banget nih Aisyah, bukan Syakira, aku masih tetap Aisyah. Dari awal dia melakukan treatment, karena memang aku juga sampai sekarang sebetulnya penasaran banget sih, pengen lihat cantiknya Aisyah seperti apa, karena mungkin kita semua teman-teman juga pasti nunggu ya. Pasti akan ada saat waktunya buat kita bisa melihat lagi keceriaan muka cantiknya Aisyah di media sosialnya Denada. Mudah-mudahan apa yang Dena lakukan untuk kedepannya juga diberikan kelancaran. Dan yang penting juga Aisyah disehatkan sesehat-sehatnya, sehat yang sempurna. Amin. Terima kasih Dena udah sharing dengan kita. Thank you so much. Jauh-jauh loh dari Singapura. Terima kasih dari Indah. Oke, kita pamitan dulu teman-teman ya Den ya. Thank you. Oke, sahabat Keepers, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Denada. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa menginspirasi buat teman-teman, terutama buat para ibu dan keluarga di manapun berada. Terima kasih. Dan satu hal yang harus kita ingat, dan biasa kan kalau kita podcast tuh buat ngingetin buat teman-teman harus apa? Subscribe,
subscribe, jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya, terus tekan like-nya. Atau mungkin bisa kasih komen mungkin buat minggu depan atau episode berikutnya kalau misalkan kalian pengen, wah berikutnya bintang tamu siapa ya yang pengen diundang, kalian boleh isi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Dan Dina ada yang mau sampaikan lagi ya sih buat terakhir? Apa? Aku cuma bilang terima kasih udah diundang di sini, dan ini aku selalu senang punya kesempatan ini. Dimana aku bisa sharing, semoga apapun yang hari ini aku bagikan bisa diambil nilai positifnya, yang baik diambil, yang kira-kira kurang baik ditinggalkan. Semoga kita bisa ketemu lagi dan selalu sehat-sehat semuanya. Dan semoga podcastnya Kopnus Pos semakin sukses. Amin. Dan mungkin suatu saat kita bisa zumba bareng dengan Denada di sini, ya nggak sih? Oke, terima kasih Dombret. Oke teman-teman, sampai jumpa dan mana nih? Yang mana nih? Ini apa ini? Yang ini ya. Oke teman-teman, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Dinda. Tadi sebetulnya kita udah closing sih. Kita dadah aja kali Dan ya. Iya, Oke, yuk. Dadah, terima kasih.